Sobat ISC, selamat datang di Berbisik, berbincang bersama ISC. Sebelumnya perkenalkan, aku Gabriela Angelika Krisyanto, biasa dipanggil Gaby, mahasiswa program studi Teknik Industri, Angkatan 2021 Universitas Katolik Musikaritas. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, kita kedatangan narasumber dari salah satu mitra yang bekerja sama dengan ISC, selaku kesiswaan SMA Xaverius 1. Halo Pak Eko, apa kabar? Halo Gaby, baik kabarnya, selamat sore. Iya, boleh nih Pak perkenalkan diri ke teman-teman penonton. Terima kasih Gaby, terima kasih sahabat ISC. Perkenalkan nama lengkap ya, nama lengkapnya Ricardus Eko Prastio, biasa dipanggil Pak Eko atau Pak Eko Kardus, boleh ya. Kalau Pak Eko Richard terlalu keren. Wah, Terlalu keren kalau Pak Eko Richard Gap. Jadi panggil aja Pak Eko kan Kardus. Pak Eko kan memang keren. Oh. Ya. Ya oke. Baik, saya bertugas di SMA 1. Saya membantu di bidang kesiswaan. Mungkin itu ya Gap ya. Status istri 1 ya, anak 2. Terima Kepikiran kasih. buat nambah istri kah Pak? Kamu ya. Ya oke lah. Baik, kayaknya nggak kepikiran deh sementara. Waduh, sementara loh Pak. Iya Baik. siap Pak. Oke, baik. Ya, terima kasih Gaby sementara itu. Iya, kalau saya pengen kenalan lebih dalam lagi ke Pak, boleh nggak? Boleh. Gimana, Gap? Boleh. Jadi sebelumnya nih Pak, kok bisa sih kepikiran buat jadi guru? Waduh, ini pertanyaanmu ini ringan tapi sulit untuk saya ya. Ini mau dijawab jujur atau dijawab diplomatis ini? Kalau Senyamannya ya, Pak, ya. Kalau jujur sih sebenarnya ya saya merasa sebenarnya dari awal tidak ada cita-cita jadi guru sebenarnya, tetapi karena saya itu tertarik public speaking, lalu saya rasa pekerjaan yang nyaman untuk saya ya saya menjadi guru, ketemu dengan anak-anak muda, lalu saya bisa ngobrol, saya bisa saling berbagi pikiran, lalu rasanya nyaman-nyaman aja sampai sekarang saya menjadi guru. Mungkin itu sih kalau pakai jawaban yang yang standar ya. Tapi kalau mau jawaban yang keren sih panggilan ya kali ya. Wah, Panggilannya menjadi panggilan. guru. Jadi saya mengajar dari tahun 2008. Sebelumnya saya mengajar di salah satu SMA di Dusun di Oku Timur. Lalu 2010 saya pindah ke SMA 1. Itu riwayat kenapa saya jadi guru dan sampai sekarang saya senang menjadi guru. Terima kasih, Gap. Pantasan awet muda ya Pak ya. Kamu bisa aja. Ya, karena kita udah kenalan sama Pak Eko nih, aku juga pengen mengenal lebih dalam dari sisi kesiswaan Ya. SMA Xaverius 1 Pak. Gimana itu? Itu mengenai kurikulum lah ya Pak ya. Bagaimana nih tanggapan Bapak mengenai perbedaan kurikulum lama dan juga kurikulum baru Merdeka ya? Pertanyaanmu ini sebenarnya lebih cocok ini kalau yang menjawab ini wakil kepala sekolah bidang kurikulum ini. Tapi ya saya coba ya sejauh yang saya tahu ya Gap ya. Kalau di kurikulum lama artinya kita nggak bicara mau kurikulum 2013 atau kurikulum 2006. Tapi yang lama artinya memang orientasinya itu kan pusat perhatiannya itu kan guru sebenarnya. Pusat perhatiannya itu guru. Guru punya peranan yang menjadi fokus dari pembelajaran. Sementara kalau di kurikulum Merdeka ini sebenarnya fokus pembelajarannya adalah pada anak itu sendiri, pada siswanya. Jadi sebenarnya menurut saya sih baik. Anak betul-betul mampu berkembang. Tentu nanti ada plus minusnya ya, yang sejauh yang saya rasakan. Itu sih Gap untuk sementara. Jadi perbedaannya lebih pada fokusnya. Fokusnya itu kalau saya rasa ya, saya pikir kurikulum lama itu fokusnya itu pada pengajar, lalu kalau kurikulum Merdeka harapannya fokus itu pada peserta didik atau pada anak-anak kita. Itu Gap. Berarti perubahannya agak signifikan ya Pak ya? Betul, kalau kita mau bicara soal lebih kena mana sih, menurut saya sih pikiran dari Pak Nadiem itu ya pasti pikirannya fokusnya itu memang harus ke anak, harus ke peserta didik. Betul-betul anak menjadi pribadi yang berkembang baik itu intelektualnya maupun kepribadiannya. Ya, karena ada perubahan yang cukup luar biasa tadi nih Pak. Hambatannya apa sih Pak?
Nah itu baik, kalau kita bicara keunggulan sih saya merasa memang anak-anak kita harusnya lebih berkembang ya, harusnya lebih berkembang, anak-anak menjadi dia mampu kreatif, dia mampu berinovasi dalam pelajaran maupun dalam kehidupan ya, dalam kehidupan. Eh, Tinggal apa pelaksanaannya aja, apakah guru-guru itu betul-betul siap mengalami perubahan itu, karena selama ini kan pengalaman saya menjadi murid ya, guru itu menjadi fokus pembelajaran, jadi eh, murid mendengarkan, guru bercerita gitu. Nah kalau sekarang anak-anak kita itu dituntut untuk mampu tampil, mampu berkreasi, berani di depan umum, lalu mengembangkan ide-idenya. Guru tinggal mengarahkan, memfasilitasi. Misalnya dalam proses pembelajaran nih, guru tidak harus ceramah, tetapi guru tinggal memberikan kira-kira tantangan apa, lalu anak-anak bisa mencari informasi, tidak harus dari buku cetak ya, tapi juga bisa melalui internet sekarang. Tinggal guru menyaring apakah ini berita ini hoax atau berita ini fakta, apakah ini sumbernya bisa dipercaya atau tidak. Nah itu, jadi guru tetap belajar, siswa semakin belajar gitu. Jadi guru juga harus tahu kira-kira ini berita ini hoax atau enggak, informasi ini benar atau tidak. Guru juga harus tahu, kalau nggak tahu kan bahaya, nanti kita sama-sama tersesat. Itu keunggulannya ya kurikulum sekarang ya. Tapi kelemahannya mungkin ya, bukan kelemahan sih, kalau tidak hati-hati kita bisa terjebak gini. Anak-anak menjadi terlalu bebas. Yang pertama, terlalu bebas berkreasi. Tetap harus diatur dong, anak-anak ini kan masih labil secara mental, spiritual. Anak-anak ini kan masih labil, maka perlu tetap kita jaga pola psikisnya, kita jaga spiritualnya, kita jaga karakternya. Karena kalau enggak, dia merasa pintar sendiri, lalu dia lupa dengan orang lain, dia kemudian menjadi merasa bahwa saya bisa mendapat ilmu dengan diri saya sendiri gitu. Tetap harus kolaborasi antara peserta didik dan guru. Rasanya itu tantangan yang berbahaya kalau kemudian itu menjadi liar ya, menjadi tidak terkontrol. Maka tetap harus anak-anak diarahkan untuk selain mengembangkan intelektual, karakter, moral, spiritualnya harus tetap dijaga. Itulah sebabnya mungkin kalau sekarang ini masa modern sekarang ini anak-anak seringkali banyak informasi-informasi yang kemudian kita mendengar di berita, anak-anak menjadi kadang terlalu lepas, terlalu liar, lalu melakukan tindakan-tindakan kriminal, tindakan-tindakan asusila, penyebaran berita bohong dan segala macam. Itu tetap harus, peran guru harus tetap terjaga di situ untuk memfasilitasi, untuk menyaring anak-anak menjadi tetap imbang antara intelektual dan karakter. Itu sih kayak mudah-mudahan nggak membingungkan ya harapannya. Enggak sih Bang. Jadi mungkin strategi spesifik untuk penyeimbangan itu gimana Pak? Baik, kalau pengalaman saya ya Gip ya, pengalaman saya di SMA 1 saya sendiri juga merasa kesulitan ya. Kalau kita bicara soal, maaf ini ya, ini bukan membanding-bandingkan, tapi ini supaya lebih baik. Kita bicara, karena pengalaman saya juga alumni dari SMA 1 ya. Dulu saya merasa bahwa guru itu vitamin ya, kata-kata guru itu vitamin. Saya tidak berani kemudian bertindak aneh-aneh terhadap guru tentu ya, karena memang guru itu fokus sumber pembelajaran kita. Tanpa guru saya tidak bisa berbuat apa-apa gitu kan. Nah secara sopan santun, secara etika itu sangat terjaga sekali. Nah sekarang saya merasa bahwa karena guru itu bukan satu-satunya sumber ilmu, lalu kemudian anak-anak menjadi lupa nih dengan apa ya, dengan guru, menjadi berkembang sendiri, kemudian merasa bahwa pintarku bukan hanya karena guru kok ya, pintarku bukan hanya karena guru. Itu secara karakter ya. Nah lalu maksud Pak Nadiem, saya pikir ya, maksud Pak Nadiem itu, saya merasa begitu, dengan adanya kurikulum merdeka ini, harapannya itu yang berkembang itu bukan hanya intelektual ya, tapi juga berkaitan dengan entrepreneurship, berkaitan dengan kewirausahaan, berkaitan dengan produksi ya, bagaimana dia menghasilkan sesuatu. Anak-anak itu harapannya seperti itu, dia mampu
berani berbicara di depan umum, mengembangkan dirinya, dan itu memang terasa dalam kegiatan proyek-proyek di kurikulum Merdeka ini ya di kelas 10. SMA Sapro 1 dulu terkenal sangat intelektual, tetapi lupa satu hal, itu tentang karakter, tentang kemudian pengembangan diri, lalu sibuk dengan intelektual. Nah, dengan kurikulum Merdeka ini sangat membantu sekali untuk keseimbangan ya, keseimbangan di SMA Sapro 1, keseimbangan intelektual dan spiritual, karakter, moral, ya, etika, sopan santun, sehingga tidak hanya mengembangkan intelektual, lupa dengan pengembangan diri. Nah, sekarang sudah mulai terasa nih. Sayangnya yang sekarang terjadi apa? Yang terjadi sekarang itu entrepreneurship berkembang, kemajuan diri berkembang, lalu kemudian kewirausahaan berkembang, tapi intelektual mulai ditinggalkan. Karena apa? Yang penting menghasilkan uang. Nah, ini juga harus tetap kita jaga strateginya, yang menjaga keseimbangan antara intelektual dengan moral, mental, spiritual, entrepreneurship, kewirausahaan. Artinya hal-hal yang di otak harus selaras dengan hati ya. Jangan dulu intelektual yang dikembangkan lupa hatinya. Sekarang hati entrepreneurship dikembangkan lupa intelektualnya. Nah, itu jangan. Maka tetap harus dijaga keseimbangannya. Saya pikir strategi umumnya itu kita rata-rata untuk SMA ya, dan mungkin juga untuk mahasiswa itu harus tetap menjaga keseimbangan antara intelektual dan karakter. Makasih Gap, terlalu panjang ya. Tapi asik banget nih Pak, strateginya luar biasa. Dan boleh nih Pak, ini kan udah akhir semester nih, spill sedikit dong buat proyek semester depan itu gimana? Oke, proyek semester depan berkaitan dengan kurikulum Merdeka ya Gap ya? Iya Pak. Berkaitan dengan kurikulum Merdeka, sejauh ini kami sudah menjalankan itu sih, walaupun baru tahun pertama ya tentang kurikulum Merdeka. Rasanya menarik sekali itu bahwa ada proyek-proyek dalam kurikulum Merdeka. Paling tidak ada 3 proyek yang kami jalankan. Pertama itu tentang proyek bagaimana kita berkreasi, ya, melakukan produksi. Lalu yang kedua itu bagaimana kita memasarkannya ya, berkaitan dengan kewirausahaan. Lalu yang ketiga bagaimana kita mengembangkan seni. Karena kita seringkali lupa bahwa dalam diri kita itu sebenarnya punya jiwa seni. Macam-macam seni, macam-macam keterampilan ya. Ada yang tidak bisa nyanyi tapi dia bisa menari, ada yang dia tidak bisa bernyanyi, menari tapi dia bisa bermain musik. Maka itu kita kembangkan, dan menariknya di situ. Jadi ada 3 proyek yang kami lalui itu. Dan rasanya ini harus terus kita jaga, kita matangkan. Supaya apa? Supaya jiwa entrepreneurship, kewirausahaan, produksi, kreatif, inovatif itu berkembang di anak-anak kita. Tapi tetap ya, pesannya adalah jangan lupa yang intelektual ya. Karena apa? Ketika kita menuju ke universitas, misalnya mau ke MUSI misalnya ya, atau mau ke luar kota, misalnya mau ke ITB, mau ke UI atau ke universitas ternama lainnya, itu tetap harus intelektual itu dijaga. Kita tidak bisa pinter menghasilkan uang, pinter berwirausaha tapi nilainya jelek, nggak bisa juga kan. Maka harus dijaga keseimbangannya. Jadi spill kalau bicara proyek ke depan apa? Ya tetap kita bangun itu, kita matangkan. Kalau yang sebelumnya mungkin hanya lingkup intern, maka siapa tahu nanti kita bisa kerjasama antar institusi, memblow up ya proyek-proyek yang di kurikulum Merdeka yang sudah dirintis oleh Pak Nadiem dengan sangat baik itu. Makasih Gap. Terima kasih Pak Eko. Nah, mungkin nih Pak, sebagai penutup ada pesan-pesan buat penonton. Pesannya semakin rajin belajar ya, untuk umum ya. Kalau untuk Unika Musikaritas sendiri ya, semakin mahasiswanya semakin kreatif, semakin mengembangkan jiwa entrepreneurship ya, sehingga menjadi contoh adik-adiknya di SMA Sapro 1. Mahasiswanya semakin banyak, harapannya kan semakin rame. SMA Sapro 1 juga begitu, anak-anak menjadi tidak terkungkung dalam dunianya sendiri, tapi berani tampil ya, lalu juga bisa menjadi pribadi-pribadi yang tidak hanya pintar tapi juga berkarakter. Lalu nanti juga lanjut ke universitas-universitas yang baik, di universitas juga bisa berkembang dengan baik dan menjadi orang-orang sukses, baik itu SMA Sapro 1 maupun dari Unika Musikaritas. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Eko. Mungkin sekian dulu ya. Semoga Bapak sehat selalu, sukses terus juga buat
SMA Saverius 1 dan Unika Musikaritas ya Pak ya. Ya, baik. Begitu juga untukmu ya. Iya, Semoga terima menjadi kasih Bapak. lulus, cepat lulus, terus kemudian dapat jodoh yang hebat. Oh, Amin, kerja dulu Pak. ya, Iya. kerja ya. Sukses dulu baru menikah, dapat jodoh yang baik. Iya, siap Bapak. Terima kasih. Nah, buat teman-teman jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa buat menghidupkan notifikasi supaya mendapatkan notifikasi dari video terbaru tim ISC. Terima kasih. Ya. ISC, all for one for all. Nah.